Buat kalian yang lemari atau tempat penyimpanannya berantakan, kalian harus lihat video ini. Oke guys, jadi biasanya kalau untuk tempat-tempat penyimpanan barang, kita biasanya ngebuatin suatu kabinet atau suatu lemari. Nah, kali ini kita lagi mau buat lemari multifungsi atau benar-benar serbaguna. Karena biasanya kalau misalnya kita bikin tempat penyimpanan atau lemari penyimpanan itu kan kita buatnya lebar lemari itu misalnya 50 atau 60 cm dan itu ambalannya sepanjang atau selebar itu. Kita tumpuk-tumpukin barang tuh di dalam. Nah, kalau udah ditumpukin barang ke dalam, berarti otomatis kadang kalau kita untuk mau ngambil yang di bagian belakang itu kan susah. Atau setidaknya itu tidak terlihat. Nah, kalau misalnya nggak kelihatan, kita bakalan nggak tahu tuh barangnya ada apa aja di dalam dan kita udah susah untuk mencarinya. Nah, kali ini kita buat benar-benar konsep yang full untuk smart saving. Jadi nanti di bagian belakang ada tempat penyimpanan, di bagian tengah juga nanti ada tempat penyimpanan, dan plusnya untuk di bagian pintu pun juga kita kasih rak sebagai tempat penyimpanan. Nah, kita lanjutin untuk ngebahas proses pembuatannya, kesulitannya seperti apa, teknik-teknik pengerjaannya seperti apa. Oke guys, jadi di sini kita potong yang bahan yang kita pakai itu blok melamin untuk satu sisi di bagian samping dan juga di bagian pintu. Nah, ini ukurannya saya tulisin di teks bagian isi video, teman-teman bisa lihat aja. Kita mau cutting untuk bagian samping, bagian base dan top, serta partisi dan juga ambalan. Nah, di sini kita menggunakan table saw rakitan karena untuk table saw yang menggunakan sirkular yang kita balik, jadi posisi mejanya itu ada di bagian atas dan sirkular saw-nya ada di bagian bawah. Ini jauh lebih efisien kalau misalnya kita menggunakan table saw pabrikan, biasanya ada maksimal ukuran potong. Jadi di sini kalau menggunakan table saw rakitan itu jauh bisa lebih panjang untuk ukuran potongannya. Berikutnya kita potong untuk bagian pintu. Di sini juga sama, kita menggunakan melaminto dua sisi karena nanti untuk bagian luarnya itu akan kita semprot atau kita cat duko. Berikutnya kita melakukan trimming untuk di bagian samping serta di posisi belakang. Untuk posisi dari nanti untuk 3 mm PVC yang akan kita gunakan itu nanti bisa flat atau bisa rata dengan bagian belakang dari lemarinya guys. Di sini teman-teman bisa menggunakan trimmer seperti ini atau juga bisa menggunakan profil dengan menggunakan mata routernya itu yang straight atau yang lurus. Dan berikutnya kita masuk untuk melakukan proses tali air di bagian pintunya. Jadi di bagian pintu ini kita buat seperti seolah-olah menjadi 3 bagian dengan 2 tali air di tengahnya. Berikutnya kita lakukan untuk proses perakitan guys, atau perakitan sementara untuk memastikan jalur atau pola dari mekanisme untuk smart saving yang di tengahnya ini bisa berfungsi dengan baik. Nanti konsepnya untuk penyimpanan ini dia akan pivoting atau bergerak poros di tengah, jadi nanti dia tidak mengganggu untuk bagian dari belakang penyimpanan atau ambalan-ambalannya. Di sini kita menggunakan engsel pivot. Untuk pemasangan engsel pivot ini memang kita harus lubangi di bagian dasar dan juga di bagian ambalan atau di bagian atasnya. Di sini kita bisa menggunakan hole saw. Hole saw yang kita sesuaikan diameternya dengan diameter dari si engsel pivot itu sendiri guys. Dan berikutnya kita untuk melakukan perakitan di bagian penyimpanan atau pivotin tengahnya ini. Di sini kita rangka untuk bagian samping dan juga bagian belakang serta bagian ambalan untuk sebagai dasar atau penahan. Dan berikutnya kita pasang untuk penahan kelilingnya agar barang-barang tidak jatuh menggunakan PVC board 3 mm. Oke guys, jadi untuk finishing duko kali ini kita pakai untuk produknya dari Aklo Super. Nah, Aklo Super ini di sini barang-barangnya untuk aplikasinya ada epoxy filler yang pertama dan juga ada hardenernya. Nanti untuk epoxy filler ini kita akan campurkan menggunakan thinner A special. Dan setelah tahap
filler, kita lanjutin nanti untuk proses pewarnaan. Kita pakai Aklo Super, nanti dicampurnya itu juga pakai thinner A Special. Dan terakhir untuk proses finishing kita pakai Aklo Super juga untuk varnisnya ini. Dan ini untuk campuran dari varnisnya menggunakan thinner PUSP. Oke, kita lanjutin aja ke proses untuk finishing dukonya. Oke, kita masuk ke tahap finishing untuk cat dukonya. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya, pertama ini kayu, kita amplas menggunakan amplas nomor 240 serat kayu sampai halus. Lalu kita bersihkan dari debu amplas dengan kain bersih dan kering. Kita lanjut ke proses epoxy filler atau DNT epoxy filler. Pertama kita aduk hingga merata masing-masing komponen antara base dan hardener. Lalu kita campur base dan hardener dengan perbandingannya ini 4:1. 4 untuk base dan 1 untuk hardenernya. Setelah itu larutkan dengan thinner A dengan perbandingan 2 epoxy filler berbanding 1 untuk thinner A, dan kita aduk hingga rata. Lalu kita aplikasikan DNT epoxy filler 1 kali lapis pada permukaan kayu dan kita tunggu 4-6 jam hingga kering. Setelah DNT epoxy filler 1 lapis kering, kita amplas lagi menggunakan amplas dengan nomor 240 pada permukaan kayu searah serat kayu sampai halus. Oke guys, jadi kita review sedikit aja nih tentang epoxy filler. Di sini ada 3 poin utamanya. Pertama, ini kualitasnya bagus, terus keras dan juga mudah digosok. Berikutnya kita aplikasikan untuk DNT Aklo Super warna 1077. Prosesnya kita aduk hingga rata, lalu larutkan dengan thinner A Special dengan perbandingan 1:2 antara ACS dan juga thinner A Specialnya, lalu kita aduk hingga rata. Lalu kita aplikasikan Aklo Super Solid 1077 Excellent White 1 lapis dan kita tunggu 5-10 menit untuk lapisan berikutnya. Dan ini cukup 2 kali lapis aja guys pada permukaan kayu. Setelah itu tunggu 24 jam hingga benar-benar kering untuk hasil maksimal. Dan untuk hasil akhirnya kita mau aplikasikan untuk thinner PU nih guys. Prosesnya ini kita aduk hingga merata masing-masing komponen base dan juga hardenernya. Lalu campurkan base dan hardener dengan perbandingan 4:1. Setelah itu larutkan dengan thinner PUSP dengan perbandingan 1,5 untuk PU clear dan juga 1 thinner PUSP guys. Dan kita aduk hingga rata. Kita aplikasikan PU clear ini 1 kali lapis saja pada permukaan dan kita tunggu 24 jam hingga kering. Dan setelah itu kita 3 hari itu sudah bisa mendapatkan kering maksimal. Oke, berikutnya kita sudah bisa untuk melakukan proses instalasi guys di sini. Karena kita membuatnya semi permanen, jadi kita menggunakan traves untuk sebagai media ke knockdown. Di sini kita biasa posisikan untuk bagian samping dan juga bagian topnya dulu. Serta berikutnya kita pasang untuk bagian bawah dan kita lanjutkan untuk bagian partisi. Nah, partisi ini kita skrup dari bagian atas dan juga dari bagian bawah agar nanti skrupnya itu tidak kelihatan. Dan berikutnya untuk bagian belakang kita gunakan PVC board 3 mm dengan tujuan untuk mencegah misalnya terjadi kelembapan karena air atau tingkat suhu ruangan yang berlebihan, dan juga serta mencegah untuk terjadinya rayap. Begitupun untuk di bagian kaki ini kita buatnya terpisah, jadi sistem modul seperti itu. Bagian bawahnya kita gunakan PVC board 18 mm. Berikutnya kita tinggal taruh modul dari lemarinya itu ke bagian kakinya nih guys. Sebelumnya kita pasang dulu untuk bagian ambalan belakang. Nah, di sini kenapa kita pasang dulu? Karena nanti untuk bagian tengahnya akan tertutup oleh storage pivoting atau storage bagian tengah yang berputar itu, guys. Nah, di sini kita mal untuk bagian engsel pivotnya ini. Untuk di sumbu tengahnya kita tidak perlu melakukan pengeboran atau tidak perlu dilubangi, jadi kita tinggal skrup aja dari atas. Dan berikutnya kita pasang pivoting untuk di lemarinya. Tinggal kita pasang untuk bagian penyimpanan pivot ini.
Dan berikutnya kita lakukan pemasangan engsel pada pintunya. Di sini kita menggunakan engsel sendok karena kebetulan untuk posisi pintunya ini kita ada di luar, jadi kita menggunakan tipe engsel sendok yang lurus nih guys. Dan seperti inilah saat sudah full diinstalasi. Jadi untuk media penyimpanannya ini sangat bermanfaat sekali. Bahkan sampai ke pintu pun kita manfaatkan untuk sebagai rak penyimpanan. Di bagian tengah kita juga banyak dengan penyimpanan, serta di bagian belakang kita akan dengan mudah untuk bisa melakukan pengambilan barang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Maju terus Woodworking Indonesia, and see you guys.